Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga, barang siapa tidak bisa masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Nah, ada benang merah antara surga dunia dengan surga akhirat. Ada benang merah antara ketenangan di dunia dengan ketenangan nanti kita ketika akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya bisa tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka syarat pertama adalah irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Allah. Ini syarat pertama. Agar bisa tenang dalam hidup harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kunci sudah. Jadi bukan banyaknya harta, bukan popularitas, bukan. Itu bisa menjadi ketenangan kalau disandarkan kepada Allah. Harta yang banyak itu bisa menenangkan kalau sadarannya kembali kepada Allah. Bukan hartanya, tapi kembalinya kepada Allah. Itu yang bisa menenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Abdul Ghani SPD selaku penceramah pada malam hari ini, dan juga Ketua PCM Kota Sumeneb serta pengurus yang saya hormati, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini kita dapat bermawajah dalam rangka pengajian rutin PCM Kota Sumeneb, tepatnya pada hari Selasa 23 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan 28 September 2021 yang bertempat di Masjid Nur Muhammad Kolor Sumeneb. Semoga pengajian rutin pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah bersama-sama kita mulai pengajian rutin pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Zikro Najan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin faqad ahzaitah
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Semoga yang membaca yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghani SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka kajian rutin kita, pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb yang setiap malam Rabu kita laksanakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para ulama dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bulan Safar, tepatnya kalau tidak salah itu tanggal 22. Tadi 23 Ustaz ya. Iya. Yang betul yang mana? Ya sekitar itulah. Intinya bahwa kita ini berada pada pekan ketiga, Rabu ketiga di bulan Safar. Dan ada sesuatu nanti di pekan keempat ya, yang orang mengatakan Rabu Wekasan. Itu yang banyak dipahami oleh sebagian masyarakat, tapi yang di situ ada balak yang jumlahnya 320.000 yang menurut para ulama itu keterangannya adalah palsu. Jadi topik kita pada malam ini adalah bagaimana kita menyikapi bulan Safar ini. Hadirin rahimakumullah, bulan Safar ini adalah bulan yang kedua pada kalender Hijriah.
pada tahun ini kita berada pada tahun 1443 ya. Dan kadang-kadang kita sandingkan hijriahnya, walaupun sebenarnya tidak perlu disandingkan ketika kita ini sudah terbiasa dengan tahun itu. Sebagaimana kalau kita menyebutkan tahun Masehi tahun 2021 M, kan tidak pakai M. Kenapa? Karena terbiasa. Jadi ini sebuah kritik sebenarnya kepada kaum muslimin. Mengapa kalau hijriah diberi H, seolah-olah belum kenal, sehingga perlu diberi tambahan. Makanya biasakan ya tidak pakai itu, ataupun kalau pakai Masehinya juga dipakai M begitu. Sehingga apa? Sebab kalau kita ini sudah terbiasa dengan bulan-bulan hijriah, maka di situ banyak amal-amal yang bisa kita amalkan. Jadi kalau tidak kenal, kadang-kadang banyak amal-amal yang terlewatkan. Amal-amal sunnah yang terlewatkan karena tidak terbiasa menggunakan penanggalan hijriah. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara mungkin tidak tahu atau mungkin lupa tanggal berapa lahirnya menggunakan kalender hijriah. Tanggal berapa, bulan berapa. Kadang-kadang kita tidak tahu, bahkan mungkin tidak tahu. Walaupun sekarang sudah ada aplikasinya, bisa dilacak. Kita lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa di penanggalan hijriah. Walaupun juga penanggalan Masehi tidak salah, karena juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dasar penggunaannya itu memang berbeda. Ketika Masehi itu menggunakan peredaran matahari dan Hijriah menggunakan peredaran bulan. Dan pada keduanya memang menjadi dasar untuk penentuan tanggal atau penanggalan. Jadi tidak salah juga menggunakan Masehi, tapi tidak salah juga menggunakan Hijriah, sama-sama dipakai, dipersilahkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, penamaan Safar ini memang sudah ada sebelum penentuan tahun Hijriah. Jadi di masa jahiliyah nama bulan-bulan ini sudah ada, cuman tahunnya yang tidak ada. Sehingga pada zaman jahiliyah atau sebelum hijrah itu penamaan tahun itu disesuaikan dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Misalnya kalau ditanya tanggal berapa lahirnya Rasulullah, jawabannya 12 Rabiul Awal, walaupun ini masih ada perbedaan pendapat. Tahunnya tahun gajah. Nah itu. Jadi ada peristiwa tertentu yang besar, ya, tapi tidak ada nama tahunnya, hanya disesuaikan dengan kondisi peristiwa. Atau juga ketika itu ada tahun kenabian. Jadi misalnya tahun kedua kenabian. Sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah baru ditetapkan. Pada tahun ke-17 Hijriah itu baru ditetapkan penamaan tahun Hijriah. Dan bulan-bulannya sudah ada nama-namanya. Nah, salah satunya adalah bulan Safar, yang merupakan bulan yang kedua. Nah, penamaan Safar ini di antara para ulama menjelaskan itu artinya adalah kosong. Jadi pada bulan itu orang-orang Makkah, orang Quraisy itu bepergian untuk berperang atau untuk mencari nafkah, sehingga dikatakan bulan Safar kosong. Juga keterangan dari Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa juga bisa dihubungkan dengan bulan Muharram. Jadi Muharram itu adalah kita meninggalkan yang haram-haram, sehingga bulan berikutnya, bulan Safar, kita kosong dari dosa. Nah, itu kita kosong dari dosa. Nah, itu juga disambungkan begitu. Ada keterkaitan. Kemudian pada bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, Rabi itu katanya tumbuh. Nah, jadi tumbuh atau berbunga. Sehingga ketika kita ini sudah meninggalkan yang haram, maka kita kosong dari perbuatan dosa, maka tumbuh kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Sehingga nyambung. Ini menurut Ustadz Adi Hidayat. Kemudian juga Safar juga bisa diartikan yaitu adanya penyakit perut. Ini menurut orang jahiliyah, yang berupa ulat yang di dalam perut ini yang bisa menjadikan wabah. Sehingga juga dikatakan bulan Safar itu termasuk bulan yang sial menurut pemahaman orang-orang jahiliyah. Maka mari kita mengkaji bagaimana
Rasulullah SAW menanggapi masalah ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hadis ini dari Abu Hurairah, la adwa wala tirata wala hamata wala sofaro. Jadi pada hadis ini jelaskan bahwa yang pertama adalah la adwa, tidak ada tular menular. Nanti ini sangat kontradiktif dengan kondisi Covid. Ya, Covid itu kan menular, tapi di sini adalah tidak ada tular menular. Wala tirata, tidak ada merasa sial. Merasa sial. Ya. Biasanya merasa sial ini dengan burung. Ya. Kemudian wala hamata, tidak ada burung hantu pengkhususan. Yang keempat wala sofaro, dan tidak ada Sofar, bulan Sofar, artinya tidak ada kesialan di bulan Sofar. Mari kita merenungkan hadis ini. Yang pertama, la adwa, tidak ada tular menular. Di sini diantara para ulama menjelaskan bahwa penularan itu memang ada, tetapi penyakit itu tidak menular dengan kehendak penyakit itu. Penyakit itu tidak menular dengan kehendak penyakit itu. Tapi penularan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit itu tidak punya kuasa untuk menularkan dirinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya penyakit ini punya kuasa menularkan dirinya, maka mungkin semua orang mati bisa kalau ini wabah seperti Covid ini. Ternyata Allah menghendaki berbeda. Mungkin penyakit ini menular, tetapi ada orang yang terpapar wafat, meninggal. Ada yang isoman, ada yang kuat, tidak kena apa-apa. Menandakan bahwa takdir Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang walaupun kasusnya sama, yaitu COVID-19. Ini menandakan bahwa Allah yang berkehendak untuk menjadikan orang itu sakit atau tidak. Sama dengan orang tabrakan itu, dalam logika manusia tabrakan itu hancur mati, tapi ada yang tidak mati, ada yang bisa sembuh, ada yang hanya sedikit lukanya mati, meninggal misalnya. Itu menandakan bahwa takdir kematian itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah mengajarkan pada kita bahwa kita ini perlu berusaha, ada usaha ikhtiar untuk menghindari penyakit yang menular, walaupun penularan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai menantang, ada persepsi begini, la adwa, tidak ada tular menular, sehingga dia itu tidak sama sekali tidak menggunakan protokol kesehatan ketika pandemi sangat masif terjadi dengan alasan tidak ada tular menular, sehingga dengan arogan ya, tidak pakai masker ketika kondisi sedang parah ya, tidak mau protokol. Ini juga berlebihan, ekstrim juga. Jadi kita tetap waspada, tapi yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usaha kita. Sebagaimana juga dalam hadis disebutkan, fafirru minal mahdu kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari macan. Nah ini. Jadi ada sebuah kawasan ya, kawasan yang di situ banyak penyakit lepra, maka kita dilarang masuk ke situ. Juga banyak keterangan dari hadis, dari juga para sahabat juga menjelaskan, memang kita itu kalau seperti terjadi pandemi, kalau sudah pandemi itu yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Ini hanya usaha, semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada keterangan lain, la yuridu mumridun ala musih. Orang sakit tidak boleh datang kepada orang yang sehat. Orang yang sakit tidak boleh datang kepada orang yang sehat. Tetapi bagaimana dengan kita yang punya sunnah untuk menjenguk orang sakit? Nah, mungkin di sini juga ada ketentuan-ketentuan medis yang mungkin bisa kita pikirkan, bisa kita pertimbangkan. Ketika penyakit itu bukan penyakit menular yang parah maksudnya, maka kita juga silakan menjenguk dengan kehati-hatian kita. Sebab menjenguk orang sakit itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita mengundang orang untuk berdoa sebanyak 70.000 orang, hitung berapa biaya konsumsinya. Itu pun belum tentu diterima karena orang masih banyak maksiat. Tapi kalau malaikat
70.000 malaikat mendoakan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Ini mengunjungi, masih belum yang mendoakannya dan semacamnya. Juga mungkin membawa oleh-oleh. Ya, itu juga mempunyai pahala tersendiri. Mengunjungi saja ini termasuk mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Maka kita juga memperhatikan ketika penyakit itu bukan penyakit yang parah berbahaya, kita menjenguk, ya. Menjenguk. Kalau seperti COVID ini memang kondisi secara medis memang tidak boleh, misalnya ya kita ikuti, kita doakan dari tempat yang jauh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga yang kedua adalah wala tirata. Ini tidak ada merasa sial. Ya. Di zaman jahiliyah itu dengan burung, ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau keluar rumah, ketika ada burung ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Ketika ke kiri, dianggap sial. Mereka nggak jadi itu. Jadi merasa sial dengan burung. Nah, ini juga terjadi di dunia ini. Misalnya kesialan angka 13. Ini kan mungkin bapak-bapak yang saya pernah mendengar begini, di hotel itu katanya tidak ada nomor 13. Apa betul ya? Apa hotel tertentu mungkin ini? Karena dianggap angka sial. Lantai 13 tidak ada. Kemudian nomor 13 di nomor punggung pemain sepak bola katanya tidak ada juga. Kemudian juga nomor 13 di pesawat terbang katanya. Kursi 13 katanya tidak ada, katanya, Allah alam. Apa betul itu? Tapi memang ini menjadi keyakinan masyarakat umum bahwa angka 13 itu angka sial. Ya, angka sial. Padahal orang-orang pegawai negeri Indonesia ini bersyukur dengan angka 13. Ya. Kalau tidak ada angka 13, kehilangan 1 kali gaji pokok. Maka ternyata 13 membawa berkah ternyata. Nah ini. Jadi ini merupakan keyakinan mitos-mitos lama, ya, dari orang-orang terdahulu. Mungkin ini dari luar, mungkin angka 13 ini dari orang-orang Eropa mungkin, ya. Nah, gitu, dan semacamnya. Termasuk keyakinan-keyakinan terhadap benda-benda tertentu, benda-benda gaib. Ini yang mungkin katanya itu banyak orang-orang pinggiran. Ternyata orang-orang modern juga punya keyakinan itu. Seperti orang-orang Amerika yang sangat rasional, itu mereka meyakini ada kristal tertentu yang mempunyai macam-macam lah begitu, ya. Yang gaib mungkin itu. Nah, itu. Jadi masih ada. Nah, inilah kondisi masyarakat. Jadi wala tirata, tidak ada merasa sial dengan burung, ya, dan semacamnya. Bahkan masalah tiaroh ini, tatoyur ini, merasa sial ini bisa membawa kesyirikan. Sebagaimana kata Rasulullah, at-tiratu syirkun, sampai 3 kali disebutkan. Tiaroh itu, tatoyur itu, ini bisa membawa kepada kesyirikan. Nah, perasaan merasa sial ini sebenarnya juga ada pada setiap manusia. Tapi itu bisa dihapus dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, setiap orang pasti merasa, ya, merasa. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, di antara kami ini terjangkit perasaan seperti ini, ya. Tapi diobati dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berangkat keluar rumah, doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi tawakal ini obat dari merasa sial. Dan merasa sial ini adalah penyakit kecemasan, penyakit kecemasan. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Jadi kita mohon pada Allah agar terhindar dari sifat cemas dan sifat sedih. Nah, ini. Sifat cemas dan sedih ini adalah sifat cemas ini khawatir. Ini khawatir, ini cemas, ini berbahaya. Kalau terus menerus orang yang selalu cemas ini akan terjangkit penyakit ketakutan. Jadi takut kepada yang akan terjadi, sama dengan tatoyur, takut kepada yang akan terjadi, ya. Sehingga kalau sudah cemas terus, takut terus, kemudian dia itu bisa stres. Itu orang stres kan karena takut kepada yang belum terjadi, ya. Ketika stres berlanjut menjadi depresi, ketika berlanjut menjadi gila, dan itu adalah mekanisme pikiran kita yang kita dramatisir sendiri, ya, sehingga menjadi besar. Padahal itu bisa dikecilkan, tergantung bagaimana cara pandang orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penyakit ini, maka
obatnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita serahkan pada diri kita, tidak mampu kita untuk menghadapi kehidupan ini. Termasuk dalam masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, itu kan kecemasan banyak di antara kita. Maka kita ini berusaha dengan maksimal, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit cemas. Dan penyakit cemas ini punya dampak negatif kepada tubuh dan pikiran kita. Ya. Kalau dalam psikologi kan ada namanya psikosomatik yang pernah sering saya bahas ya. Jadi psikosomatik ini, psiko itu kan jiwa, soma itu badan. Penyakit jiwa yang nampak pada badan efeknya. Jadi sakit kepala terus karena cemas, itu obatnya adalah tidak cemas. Mungkin kalau ada obat medis itu mungkin hanya mengurangi saja, mengurangi secara kecil. Tapi bagaimana kembalinya kepada Allah, tawakal itu yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Penyakit psikosomatik ini banyak diderita oleh orang-orang modern. Apalagi orang-orang yang mungkin pemburu jabatan atau pemburu harta, itu penyakit cemasnya itu besar sekali karena khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian sedih itu adalah tidak menerima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Kalau cemas belum terjadi, kalau sedih telah terjadi. Misalnya kehilangan yang kita cintai, itu kan sedih orang itu. Kalau berlarut-larut sedih ini juga bisa stres, terus juga bisa gila. Nah, ini orang sedih terlalu inilah yang tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani, dan seterusnya. Ini untuk mengobati dua penyakit ini, dan ini merupakan penyakit orang-orang modern. Kenapa? Karena komunikasi sekarang sangat cepat, aktivitas manusia sangat cepat, sehingga peristiwa-peristiwa terjadi demikian cepat yang bisa memicu adanya cemas dan sedih ini. Maka kita berlindung kepada Allah. Nah, kecemasan inilah yang masuk ke dalam penyakit tatoyur itu. Jadi merasa sial, gitu ya, merasa ada musibah dan semacamnya. Maka itu bisa kita obati dengan tawakal dan kita bersangka baik kepada Allah. Husnudzon ilallah. Bersangka baik pada Allah itu akan mengobati penyakit-penyakit itu. Sebab kalau orang itu sudah terbiasa cemas, maka orang ini tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Kalau dia tidak bahagia, ini dampaknya kepada keluarganya juga, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pekerjaannya juga tidak akan maksimal. Makanya orang yang bisa maksimal dalam bekerja, dalam berkeluarga itu kunci pertamanya adalah bagaimana dia bisa menjadi orang yang bahagia. Suasana hati yang nyaman, yang dia terima kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup dalam kondisi tenang, damai. Masuk ke surga dunia. Kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Bagaimana kita supaya menjadi tenang dalam kehidupan ini? Maka ada beberapa ketentuan. Ya, walaupun ayat ini berkaitan dengan ketika kita akan masuk ke surga nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kan Allah memanggil kita dengan sebutan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Artinya syarat untuk masuk surga adalah jiwa harus tenang. Jiwa harus tenang. Dan orang-orang manusia waktu itu jiwanya kacau, kecuali calon-calon penghuni surga yang akan tenang. Maka bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat, itu gambarannya hari ini. Maka untuk bisa tenang nanti di hadapan Allah, kita harus tenang sekarang ini. Nah, masuk surga dunia. Yang sering-sering saya sampaikan perkataan Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga, barang siapa tidak bisa masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Nah, ada benang merah antara surga dunia dengan surga akhirat. Ada benang merah antara ketenangan di dunia dengan ketenangan nanti kita ketika akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya bisa tenang, pada ayat ini surat Al-Fajr ayat ke-27 kalau misalnya ini, sudah sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka syarat pertama adalah irji'i ila rabbik. Ini, kembalilah kepada Allah. Ini syarat pertama. Agar bisa tenang dalam hidup harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci sudah. Jadi bukan banyaknya harta, bukan popularitas, bukan. Itu bisa menjadi ketenangan kalau disandarkan kepada Allah.
Harta yang banyak itu bisa menenangkan kalau sadarannya kembali kepada Allah. Bukan hartanya, tapi kembalinya kepada Allah. Itu yang bisa menenangkan. Bukan lantas kalau banyak harta akan kacau, bukan, tidak. Harta itu hanya hiasannya. Tapi bagaimana kita menyandarkan diri kita? Apakah kepada harta, apa kepada Allah? Kalau kepada harta, bikin tidak tenang. Kalau kepada Allah, maka harta itu akan menenangkan. Termasuk juga kemiskinan. Apakah kalau kita ini menyandarkan kepada kemiskinan, maka kita akan cemas, sedih. Tapi kalau kita sandarkan pada Allah, maka kemiskinan itu akan menjadikan dia menjadi sabar. Dan sabar itu adalah bentuk dari ketenangan. Jadi kunci pertama kembali kepada Allah. Sebagai contoh lagi, misalnya ada seorang suami, ya, punya istri agak macam-macam lah begitu. Ini tergantung. Kalau suami ini disandarkan pada dirinya, tidak akan mampu, tengkar terus. Tapi kalau kepada Allah disandarkan, ini Allah akan mengobati. Ya. Minimal seandainya istrinya tetap cerewet, tetap nggak baik, diberi kesabaran oleh Allah. Ini maksimal diberi solusi untuk bisa menyelesaikan. Minimal diberi kesabaran, bertahan. Jadi ada suami yang Ada suami yang sangat sabar, istrinya sangat cerewet, itu masih bertahan. Ini karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kasus pada zaman dahulu itu, ada seorang wanita yang mempunyai suami yang jelek, tua, kejam. Bayangkan, tiga kekurangan pada istri yang punya kelebihan, cantik, muda. Ya. Istrinya cantik, muda, suaminya jelek, sudah tua, kejam lagi. Nah, ini sudah kalau orang sekarang langsung mulai pasang langsung. Kalau orang sekarang, ternyata apa? Orang-orang mengatakan, mengapa kamu tidak minta cerai? Apa kata istrinya? Aku ingin mendapatkan pahala dari sifat suamiku yang seperti ini. Coba, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya disandarkan, hidup akan tenang, enak sekali bagaimanapun keadaannya. Masalahnya itu bukan menderita atau senangnya, bukan, tapi sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama supaya bisa tenang adalah irji'i ila rabbik. Yang kedua, radiyah. Yang kedua, ini. Jadi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ridha kepada Allah. Baik dalam apa saja itu, ridha kepada Allah itu akan memberikan kebaikan. Memang tidak mudah. Ini teorinya, tidak mudah, ya. Jadi setiap yang Allah kehendaki kita ridha kepada takdir Allah, itu semuanya akan membawa kebaikan. Ya. Memang ada sebuah kisah dari yang saya sampaikan di Masjid Mujahidin ini. Ini kisah dari Ustaz Umar Mita. Kalau bisa di browsing ya. Itu ada seorang raja yang terpotong jari-jarinya, salah satunya karena mengiris, mungkin terlalu keras itu ya, terpotong jempolnya masalah itu. Ketika terpotong itu dia sampaikan kepada Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteri, ini saya terpotong, bagaimana? Apa kata Perdana Menteri? Tenang raja, fihi khair, pasti ada kebaikannya ini. Nah, ini pasti ada kebaikannya. Marah sang raja ini, marah, di penjara ini, di penjara, Perdana Menteri di penjara. Karena termasuk menghindar raja. Bayangkan, raja tidak punya jempol, Pak. Bagaimana kalau salaman dengan raja yang lain? Kan cocok gitu kan. Ya. Apalagi sedang orasi itu tidak ada jempolnya kan. Ya. Jadi hina sepertinya. Maka raja menganggap ini musibah besar bagi saya. Tapi Perdana Menteri mengatakan itu ada kebaikannya. Maka kemudian sang raja ini melakukan berburu dengan beberapa bawahannya. Biasanya yang diajak adalah Perdana Menteri. Karena dihukum, maka ngajak yang lain. Maka ketika berburu itu ketemu dengan kaum yang masih primitif ya, yang sering melakukan persembahan manusia kepada dewa mereka, kepada Tuhan mereka. Maka ditangkaplah pasukan ini, yang raja ini. Ditangkaplah. Nah, diperiksa tubuhnya semuanya, ternyata yang raja ini tidak masuk syarat. Nah, itu tidak ada jempolnya, tidak masuk syarat lah. Nah, diafkir ya, disortir itu. Gembira raja ini, langsung pulang ke istananya, cari langsung yang dituju pertama adalah penjara. Terima kasih Perdana Menteri, engkau telah betul mengatakan ada kebaikan dari setiap peristiwa. Saya minta maaf kepadamu. Apa kata Perdana Menteri? Tidak usah raja, ini juga ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Loh, kok bisa begitu? Kamu di penjara. Tapi iya, kalau saya tidak di penjara raja, saya pasti diajak berburu dan saya lengkap.
saya kena jadi persembahan, ada kebaikannya saya di penjara. Ini ketika orang bisa mengambil hikmah, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kalau ada orang yang kita sabar, itu bilang begini, iya tak tepat kabar. Nah, itu kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan pantas kamu menangis, pantas, itu menambah ketidaksabaran. Orang yang tenang itu mengobati, walaupun nanti ketika dia kena masalah juga begitu, yang tenang mengobati, begitu. Bukan malah manase, begitu. Nah, ini obat kita, bahwa setiap kejadian pasti ada kebaikannya. Sebagaimana juga Ibunda Hajar yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah di Mekah. Kan itu penderitaan luar biasa dalam hitungan akal. Ditinggal di tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada pohon-pohon, tidak ada makanan, ditinggal bersama bayinya. Tapi Allah mempunyai rencana yang besar, ya, yang dijadikan sebagai salah satu ritual dari ibadah haji. Nah ini bahwa memang kalau kita kembalikan kepada Allah, ya, kemudian kita ridho kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan pada kita. Mungkin bukan di dunia, tapi pasti nanti di akhirat. Kadang-kadang juga diberikan di dunia sebagai persekot, di akhirat nanti. Baru ketika radiyah, baru nanti akan dapat mardiyah, akan diridhoi oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau kita ridho pada Allah, Allah ridho pada kita. Jadi keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah ceramah dari Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami di Malang itu. Beliau mengatakan begini, bagaimana cara kita mengetahui posisi kita di sisi Allah? Bagaimana cara mengetahui posisi kita di sisi Allah, apa dekat apa jauh? Maka ukurannya adalah lihatlah posisi Allah di hati kita. Jadi cara mengetahui posisi kita di hadapan Allah, ukurannya adalah lihatlah posisi Allah di hati kita. Nah, itu. Jadi kalau kita ini ridho kepada Allah, Allah akan ridho pada kita. Jadi Allah itu bergantung kepada usaha kita untuk mendekatinya. Kalau kita dekat, Allah lebih dekat. Nah, itu. Nah, ini radiyatan mardiyah. Kemudian yang keempat, fadkhuli fi ibadi. Ini masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Jadi sekarang kita insya Allah di masjid ini masuk dalam golongan hamba Allah yang mengkaji ayat-ayat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang beribadah pada Allah. Bermasyarakat juga demikian, dampak dari ibadah kita. Kita berbuat baik kepada masyarakat, pada lingkungan kita, pada alam sekitar kita, maka itu masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah. Baru nanti wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, materinya masih separuh, tapi sudah menjelang adzan. Mudah-mudahan bisa disambungkan di lain waktu. Ini adzan isya. Ya. Intinya bahwa di bulan Safar ini kita ini tidak ada kesialan, sama dengan rabu-rabu yang lain, terutama rabu terakhir ya. Jadi kita berharap tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan. Bukan bulan ini ada bulan bala, bukan, karena ditentang la wala safaro, tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi tetap semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah di bulan Safar ini Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk semakin melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tanda kesialan itu kata Buya Yahya, itu adalah ketika bermaksiat, itu kesialan. Ketika bermaksiat. Ya. Makanya hari apapun, tanggal apapun, kalau bermaksiat itu kesialan. Walaupun di bulan Ramadan jadi kesialan. Bukan Ramadannya tapi kemaksiatannya itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian rutin yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghani SPD, dan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini bahwa bulan Safar bukanlah bulan kesialan. Berkaitan dengan angka 13 juga yang dianggap sebagai angka sial, itu sebenarnya adalah sebuah konspirasi yang dibawa oleh Belanda. Karena angka 13 itu sebenarnya berkaitan dengan posisi Yudas Iskariot pada waktu perjamuan terakhir. Jadi itu adalah tradisi agama sebelah. Jadi untuk itu kita sebagai umat Islam seharusnya tidak mempercayai itu. Terima kasih. Marilah bersama-sama kita menutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.